mereka. Coba di OMDC waktu itu ada akuntannya, punya akuntan. Nah, akuntan tugasnya ngapain coba? Sama, nyari kesalahan. Itu kesalahan hitung dicari itu. Bedanya dia digaji. Sekumaha yang dia cari segitu teh bukan duit dia ya, tapi dia nyari itu. Akuntannya ketawa mungkin ya, akuntan kan ngitungin duit orang. Iya, tapi digaji seenggaknya kan. Nah, orang nggak suka sama kita, tanpa digaji dia nyari-nyari kesalahan kita, tapi diumbar kok. Coba gara-gara apa kita tambah baik? Dengan selalu dipuji atau dengan dikoreksi? Pujian atau koreksi yang bikin kita tambah baik? Koreksi. Kenapa dia umumin kesalahan kita di hadapan publik? Oh, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Udah enak kan? Kecuali kalau surga kita di mulut orang, oh nggak mau tuh diumumin. Padahal benar tuh ada di diri kita tuh yang disebut. Karena sekalinya aib kita dibuka, demi Allah, hinaan dari mulut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Paling juga diomong, Allah si Denisa banyak omong tuh. Cuman satu kan yang dibuka, banyak omong. Bisa jadi saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak macam-macam. Udah mah yang disebut cuman satu itu beneran ada di diri kita, ngambek, nahonan hirup tehnya. Capek beneran ya. Jangan ketipu topeng. Ini ketipu topeng. Maksudnya gini, ketipu topeng. Seizin ya, saya belum nemuin contoh lain yang lebih tepat untuk menjelaskan ketipu topeng. Tapi misalkan gini, ada seorang bos, maka nama karyawannya 3-an. Si bos teh mules, manusiawi ya, lepas lah, ya gitu ya. Kenceng banget itu, sampai bergema kan. Ya, para karyawan pun menyadamang, memasuki paru-paru mereka. Si bos pun merasa tidak enak dan akhirnya mengajukan permohonan maaf. Baku banget ya. Maaf teman-teman, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian. Maka 3 orang tadi saling menciwit dan menyenggol. Wangi, iya kan? Iya kan? Entar gak gajian. Iya wangi bos. Kalau si bos tertipu ngerasa, benarkah? Apa ini hasil dari tahajud saya? Apa ini karomah darimu ya Allah? Lebay ya. Nah, itu ketipu topeng. Besoknya si bos makan lagi, tapi bukan sama karyawan, sama komunitas pengusaha. Yang syarat masuk minimal harus punya saldo 10 miliar. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, kali ini tanpa ragu, naik tuh badan juga ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Masalahnya kan teman-teman pengusaha itu gak harap digaji, maka dia jelas akan jujur, bro, habis makan bangke apa? Kurang ajar, kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Itu ketipu topeng. Jadi kita memandang diri kita pakai apa yang orang tahu. Ada orang teh nggak 24 jam sama kita, dan kadang sekalinya muji ada maunya ya. So, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maksudnya apa kok? Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu di sini ya. Iya, ini beneran. Ketemu reunian misalkan ya. Terus ada yang berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu asli ibu ucapan kayak gitu? Tolong jelaskan Bu Dokter, gimana cara tambah muda setiap hari? Ya, DNA. Ya, Insya Allah. Tapi kadang di toilet kita percaya, iya juga ya. Ya, udahlah, langsung tanya aja ke yang muji itu, kamu tuh mau minjem duit berapa sih sebetulnya? Manis banget mulutnya ya. Udahlah, sampai ya. Sederhana.
silakan punya keinginan apapun, tapi tidak ingat ya, yang di satu yang bisa ngabulin juga cuman Allah. Dua, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya jadi pahala, jadi amal soleh. Siapa yang paling beruntung se-OMDC? Apakah pemilik-pemiliknya? Belum tentu. Bisa jadi yang kerja di dalamnya, tapi satu syaratnya, yang paling takwa, paling dekat sama Allah. Sebelum di sini tadi Koko kajian juga di ini Frisian Flag. Tiap hari bikin susu aja kerjaannya. Nyediain sini, ya kan pabrik susu ya. Kalau bikin lem saya juga kaget juga ya. Makanya pernah ke nemenin Teh Yuda ke toko skincare, ada bedak tapi logonya gambar mie goreng. Ini saya agak ini bumbu mie goreng atau gimana ya. Nah, misalkan ditanya siapa yang paling beruntung, apakah direkturnya yang paling banyak uangnya? Enggak, yang paling takwa sama Allah. Karena aslinya tuh kita ngumpulin amal. Contoh, misalkan Bu dokter berkata ke pasiennya, "Hei pasien, kamu sakit kanker, kata Allah sembuh, saya nggak toel juga kamu pasti sembuh. Yakin?" Yakin. Pasien selanjutnya cuman sakit panu misalkan, "Hei panumen," ya, "kamu kata Allah nggak sembuhnya 1000 orang pun kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh." Pasien ketiganya letup, "Kotang kesini ke UGD tengah malam, kan yang nyembuhin Allah bukan dokter." Buat apa dokter ikhtiar? Buat apa kita datang kerja ke kantor setiap hari? Buat apa yang jualan nawarin dagangannya? Kan yang nentuin bakal beli atau enggak Allah yang megang hatinya. Buat apa kita semua lakuin itu? Agar jadi amal soleh. Kita tuh lagi mungut pemulung amal, kalau kata almarhum Ko Stefan Indrawi Bowo, kumpulin. Karena sok disuruh pilih, seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang di dunia, iya, kerjanya iya, belemburnya iya, duitnya juga beneran dapat, tapi kan yang ditanya sama Allah nggak nominalnya di sana. Jadi amal atau enggak? Atau bandingin, ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi tiap kali berucap, bertindak, berbuat selalu jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya, padahal di dunia anteng kalau apa artinya satu dunia cinta Allah benci, repot ya. Tapi kelakuannya nyebelin, ya udahlah, alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing ya. Tapi kok dia beneran buat salah, mau sampai kapan sibuk mikirin kesalahan orang? Ini ada kisah luar biasa ya. Dulu ada anak kecil bilang ke ibunya kayak gini, masih muda, "Bu, aku nggak mau ke masjid lagi." "Loh, kenapa nak?" "Ah, di masjid juga waktunya sholat, ada yang sibuk main HP, ada yang malah gibah. Katanya masjid harusnya tempat ibadah." "Oh gitu nak, ya udah besok tolong ke masjid sekali lagi, ibu kasih tugas ya. Nanti setelah hasil tugas ini kalau misalkan ternyata gagal, silakan kamu terserah kalau nggak mau ke masjid, tapi turutin ibu besok." "Ngapain tugasnya Bu?" "Besok ibu tunggu depan masjid, kamu ambil air segelas di dispenser masjid, isi sampai penuh, keliling masjidnya sekali, terus anterin ke ibu di depan masjid. Gak boleh tumpah satu tetes pun. Ambil, siap, laksanakan. Tapi kalau misalkan ini gimana, aku nggak mau masjid lagi ya." "Iya, sok jalanin dulu aja." Ambil gelas, dipenuh satu gelas, dibawa pelan-pelan keliling masjid sampai depan ibunya. "Bu, nih nggak ada yang tumpah nih." "Bagus nak, nggak ada yang tumpah. Sekarang tapi ibu mau tanya, tadi di masjid ada nggak yang lagi gibah?" "Ya nggak tahu, kan ini fokus karena cai ya, jadi nggak bisa ngeliatin." Ngerti nggak? Ya fokus ke air ya kan, kalau bahasa Jermannya fokus karena cai. Fokus ini nggak bisa, jadi nggak tahu ada yang gibah atau enggak. Selain yang gibah di masjid ada nggak ya kemarin malah sibuk main handphone, kata kamu bilang?" "Nggak tahu, orang ini kan ngeliatin air terus." Gitu juga nah. Mau sampai kapan kita fokus sama keburukan orang?
fokus sama tujuan kamu. Jangan gara-gara keburukan orang kamu terhalang dari tujuan kamu. Kamu punya kelebihan yang lain, udah fokus. Ya, rugi banget orang lain yang berbuat buruk, kamu yang terhalang dari kesuksesanmu, itu paling rugi orang. Ya, udah fokus sama tujuan. Mau ngeyel, tapi dia beneran salah. Oke, kalau salah tugas kita cuma 3. Kita ngelihat kesalahan nih, ini dalam diri kita ada 3 hal yang harus kita lakuin. 1, dakwahin, nasehatin, ya, ajak makan, traktir, baru sampein pakai hati, pelan-pelan, dengan adab, dengan santun, gak dipermalukan di depan umum dan lain-lain. Ya. Dan harus siap tuh dengan bukti-buktinya, dengan kebenarannya. Kok gimana bener-bener gak kenal, gak punya WA-nya, gak bisa didakwahin secara langsung? Nomor 2, doain. Karena kalau kita ngedoain saudara kita, malaikat ngedoain yang sama untuk kita. Ya. Kita doa mungkin gak kekabul karena kehalangan dosa, malaikat mah gak punya dosa. Yang ketiga, ini paling penting, jaga hati tetap bersih. Karena meskipun dia benar-benar bikin dosa, tapi sederhana, dia habis bikin dosa gak mati, berarti sederhana, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Karena Allah berfirman di Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, ayat terakhir. Ya. Surat 35 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surat 35 ayat 45. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan hukumannya detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan gak ada yang luput dari dosa, dan ternyata dosa sekecil apapun pantas mati aslinya kita semua itu. Kenapa masih ramai begini? Walakin yu'akhiruhum, bahkan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana, dia bikin dosa, tanya aja yang kamu lihat habis maksiat itu masih hidup nggak? Masih. Oh, berarti yang punya langit dan bumi masih kasih dia kesempatan. Kalau Allah udah benci, gampang matiin siapapun detik itu juga pas lagi maksiat, mudah. Habis bikin dosa nggak langsung mati, berarti Allah masih kasih kesempatan. Di hadis lain kan Nabi ngingetin, sebelum nyawa sampai kerongkongan, tobat masih bisa diterima. Ya. Udah. Misalkan dia maksiat, malamnya tobat, tahajud sejadi-jadinya, nangis dia sambil sholat, bisa jadi malam itu juga dia udah diampuni Allah. Kita yang gagal jaga hati, gibahin orang itu sampai 2 bulan ke depan. Coba, yang maksiat orang, yang dapat dosa 2 bulan ke depan, kita manusia paling rugi itu, naudzubillah. Apalagi ternyata orang itu nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya salah, masih ada kebaikannya. Karena izin ya, atas izin Allah kemarin diminta oleh guru kita Ustadz Adi untuk datang ke tempat beliau. Beliau mengundang 4 orang waktu itu, Ustadz Felix, saya, Ustadz Faizar yang biasa ruqyah, sama satu lagi Ustadz Umar Mita. Cuman Ustadz Umar Mita ngajak kawannya, Ustadz Felix ngajak kawannya, Ustadz Faizarnya nggak bisa hadir lagi di Jawa Tengah. Emang tinggalnya juga di Jawa Tengah ya. Satu hal yang kami lihat, beliau betul-betul menangis, bukan karena masalah yang lagi rame itu, tapi gara-gara masalah itu umat yang tadinya mau belajar jadi pada berantem. Ya, yang tadinya dakwah sudah lebih mudah diterima dan lain-lain. Dan izin ya, saya demi Allah tidak mihak salah satu, saya mihak kedua-duanya, saya mihak kepada persatuannya. Demi Allah, banyak guru-guru salafi yang baik, bagus, banyak ya. Sedangkan Ustadz Adi pun kita sama-sama mengakui banyak dapat ilmu dari beliau. Cuman kan yang disayangkan, kenapa harus sampai ada berantemnya gitu. Terus beliau pernah juga istilahnya ditahzir, bahkan oleh yang ya nama-nama lain yang lebih besar. Tapi ketika akhirnya yang mentahzir dan yang ditahzir ketemu, nggak berantem, demi Allah. Bro, sampein ilmu sesuai, yang saya tahu begini, yang saya tahu begini, saya tahu begini. Bahkan di saat itu yang mentahzir 2017 malah beliau yang mengubah kajian. Dapat lain silahkan. Setelah ngobrol sama Ustadz tadi.
Yang 2017 itu kasus-kasusnya, ya. Sehingga ini renungannya ya, punten. Kita kalau pengen menuduh seseorang itu punten ya punten sesat ya, kafir ya apa, naudzubillah. Ada pelajaran. Kenapa kalau orang pengen nuduh orang berzina? Secara syariat Islam mewajibkan yang nuduh harus bawa 4 orang saksi. Misalkan kita ngelihat nih, ini orang beneran lagi berzina nih, bukan suami istri atau satunya suami orang, satunya istri orang, mereka berzina. Kita ngelihat, kalau kita pengen bawa itu ke pengadilan, misalkan masih ada hakim Islam di situ, kita bakal diminta bawakan 3 orang saksi lagi. Kalau kita nggak bisa, orang itu lolos dari hukuman syariat Islam. Karena harus 4 orang. Ya. Sekarang kan gimana caranya? Lagi maksiat, kita woi, lihat, ikut lihat. Harus 1 orang aja udah cukup. Di satu negeri misalkan ada 1 orang berkata, saya udah lihat kemarin hilalnya, besok adalah waktunya kita puasa, dan dia memang orang yang dipercaya, dianggap orang yang sikoh, maka itu cukup untuk membuat satu negeri itu ikut puasa hanya karena kesaksian 1 orang yang dipercaya itu tadi. Tapi kalau untuk menuduh orang berbuat ya tadi zina, apalagi yang menurunkan kehormatan dia dituding kafir, dituding sesat, harus bawa saksi sampai 4. Ya. Karena segitunya Allah pengen jaga kehormatan beneran. Ya. Sedangkan ketika akhirnya ternyata kita nggak punya buktinya atau bahkan belum paham ilmunya, langsung main vonis begitu aja. Jadi benarlah perkataan Sayyidina Umar ya. Orang ketika belajar itu dia mungkin akan menjadi sombong, tapi kalau dia belajar lebih dalam akan menjadi tawadu. Jika dia belajar benar-benar dalam, dia akan merasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya biasanya yang berantem biasanya yang baru belajar. Sok gerak guru-gurunya saling ketemuin, nggak berantem, diskusi dengan ilmu, sila. Ada beda pendapat tuh wajar, ya. Apalagi setelah kita lihat lagi, dapunten, kami mendapati beliau itu cuma ditanya hukumnya apa, jabarkan, ini yang mengharamkan, dalilnya ini, landasannya ini, ulama yang mengharamkan ini. Ada tidak yang masih membolehkan dengan batasan-batasan, jadi tidak murni bablas jos bebas-bebasnya ya. Karena memang banyak juga lagu yang punten yang nggak jadi manfaat, memang banyak. Dan punten, Al-Quran dengan lagu, dengan musik itu memang nggak bisa bersatu di hati yang sama. Orang makin suka baca Quran, makin nggak suka dengan musik. Begitu juga sebaliknya. Ya. Disampaikan nih yang masih membolehkan, tapi dengan batasan-batasan yang ketat, ulamanya ini, terus orangnya ini, landasannya dalilnya ini. Setelah menyampaikan pendapat ulama, beliau pun menyampaikan, saya sendiri saya nggak suka. Itu ulama-ulama yang disebutkan oleh beliau yang dulu pernah membolehkan pun dengan batasan-batasan, mereka juga sama nggak suka dengan musik. Terus tapi dengan tiba-tiba sekarang seolah itu membuat bahwa beliau adalah ulama yang sesat dan sesuatu yang telah diharam oleh ulama sebelumnya. Ya. Sebelah gara tuai atulah. Ya. Sing akur, dan Islam jadi kuat itu ketika bersatu. Ya. Yang paling senang siapa sih? Syaitonnya. Kok tapi enggak, kok menurut saya beliau tetap benar-benar salah. Terus jadi hilang gitu 1000 kebaikan yang lainnya. Punten ya, di dunia. Kau pernah baca kitab tafsir Al-Azharnya Buya Hamka? Beliau mengutip pendapat dari ada syekh namanya Syekh Zamakhsyari dari sudut pandang bahasanya saja.
karena beliau pakar bahasa Arab nih, Syekh Syamasyarinya. Begitu dicari Syekh Syamasyari itu siapa, ternyata dapatlah informasi bahwa dia adalah orang Syiah. Ya, loh kok dikutip? Tapi dikutipnya hanya dari sudut pandang bahasa. Ibarat nih, kita mau bikin ledeng, nggak ngerti ngurus keran nih air, ngundanglah orang yang mungkin bukan Islam, tapi dia ahli nomor satu dalam urusan keran atau dalam urusan ledeng. Boleh nggak kita pakai jasa dia? Ya boleh. Kan lagi nggak bahas akidah, ya. Jadi atulah ya. Punten ya, jadi ngerembet nyampe sini. Tapi ya balik lagi ke yang tadi ya. Standar indahnya, standar bahagianya harus kita lurusin dulu. Karena selagi bahagianya masih selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka, repot sekali. Ingatin kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Kalau lagi hati lagi nggak tentram, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan. Ya. Ngaji kayak gini tambah tenang apa tambah gelisah? Nah, bukan karena yang bicara, tapi karena dari tadi kita lagi ngomongin Allah. Ngomongin Allah, ingat Allah. Ingat Allah, kata ayat yang tadi, surat 13 ayat 28, hati jadi tenang. So, sekarang saya pengen ngomongin gajah. Di kepala kalian muncul gambar gajah nggak? Nah, gitu kan. Nah, Allah memang nggak bisa kita gambarkan, karena Allah laisa kamitslihi syai', surat 42 ayat 11. Tidak ada yang jenis serupa dengan dirinya, ya. Tapi kita tahu ia maha mendengar, maha mengetahui, ya. Maka udahlah, ingat Allah aja. Standarnya dilurusin. Karena punten ya, kalau kita berkata kok tapi semua agama ngajarin kebaikan loh, betul atau tidak? Mungkin betul, oke. Tapi masalahnya satu, standar kebaikannya menurut siapa dulu nih? Karena punten, kenapa di negara-negara lain ada yang menghalalkan judi? Karena bagi mereka, kalau ada orang punya handphone langsung dirampas, oke, itu zolim. Tapi kalau judi bagi mereka, loh kamu main juga datang dengan sendirinya kok, dengan sadar deposit transfer, nggak dipaksa, menang juga saya bayar kamu kemenangannya. Jadi saya zolimnya belah mana? Begitu kata mereka. Termasuk punten, kenapa di Thailand itu kenapa banyak, saya nyebut apa ya, yang hybrid lah ya. Gimana sih? Hybrid, karena dia Laura ya, lanang ora wadon ora ya. Jadi gitu ya. Dalam bahasa Thailandnya kathoy. Kathoy itu ya itu tadi ladybug. Jadi serangga ya. Nah, di sana kenapa? Bagi mereka dokternya saya bayar, dianya juga senang pas jadi kliennya terus pas transfer, apalagi lebih sumringah ya. Udah gitu saya juga suka rela nih tubuh saya diapa-apain. Anggaplah saya akhirnya jadi setengah cewek setengah cowok, nyari duitnya dengan cara mohon maaf jual diri. Pelanggan saya juga naksir sama saya, suka sama suka. Sok tanya, dia nge-WA saya juga karena naksir kan? Saya juga terima dia, nggak saya blok karena menurut saya dia juga saya tertarik. Jadi kita suka sama suka, tapi ada bonus duitnya. Jadi tolong jelaskan kami tuh zolimnya belah mana gitu, coba kata mereka. Nah kan, inilah repotnya ya Allah. Makanya alhamdulillah Islam tuh punya syariat ya, jadi punya aturan segala macam, bikin kita berada pada aturannya. Karena kalau nggak pakai syariat, oh segala boleh mah tuh. Karena yang penting saya baik, yang penting saya baik. Dan jangan heran kalau misalkan punten mereka masih sering ngasih uang ke orang tuanya, tiap akhir pekan masih pergi ke tempat beribadahnya, tapi di hari-hari yang lainnya kerjaannya mohon maaf seperti itu. Karena tadi standar baiknya menurut aku, bukan menurut yang maha baik. Oh, itu jadi masalah sendiri luar biasa. Islam mau sempurna, jangankan aturan kayak gitu, ke toilet aja ada aturannya, pakai sendal aja ada tata caranya. Kanan dulu ngikutin Nabi, pipis ada caranya, keluar kamar mandi kaki yang mana dulu ada aturannya. Saking sempurnanya ya. Jadi semua ada tuntunannya, ada pegangannya. Karena kalau enggak semuanya serba yang aku suka, oh ini dia ya. Ya termasuk kayak tadi ya, tidak seindah drama Korea. Nah indahnya ini menurut siapa dulu ya. Ya segitu dulu, silakan kalau ada yang mau diobrolin, dibahas atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong diingatkan ya.
Habis ini apa tanya jawab? Tanya jawab atau foto-foto Ibu maunya Bu? Hah? Ya, mangga. Ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana teh? Oh ini, ya. Silakan. Soal apa? Soal hubungan suami istri. Mungkin saya mirip dokter Boyke. Iya, maksudnya ya antara ibu dengan suami ya. Ada suami yang pendiam. Oh, pendiam. Oke. Iya, istilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gimana menghadapi suami yang pendiam? Istilah ya. Mudah-mudahan diemnya karena memang karakter ya, bukan karena ada yang kadang di teman-temannya mah capetan gini ya, betet ngomong wae gitu. Tapi giliran di rumah dia nah itu baru jadi perkara ya. Maka ya kalaupun jadi ibu yang lebih ngalah ya, aslinya mah dalam Islam mah yang rugi itu bukan yang dizolimi tapi yang menzolimi. Jadi pertama, jangan dirasa jadi sebagai sesuatu ini tuh keberatan banget, wah repot. Di yang lain mah suaminya yang ngayomin, yang selalu memanjakan aku, enggak ya, udah kepilih ya, udah istilah. Maka saya paling bisa jawabnya kayak gini, mari kita pandang pasangan kita itu bukan pakai kacamata hak dan kewajiban. Nih kewajiban kamu teh ini, hak saya ini. Kalau kamu nggak mau atau nggak bisa, banyak di luar sana. Oh itu udah pandangan yang salah. Tapi kita mandang pasangan kita itu dengan pandangan kamu, hai pasanganku, adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Maka apapun yang ada pada dirimu, kita harus sibuk mikirnya gimana caranya aku tambah dekat sama Allah dengan setelah menikah denganmu. Kebaikannya muncul, kita syukuri, jadi pahala. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Kekurangannya ada, karena tidak mungkin semua manusia sempurna. Bahkan kalau kekurangan itu menyakiti kita tahu kepahitan ini nggak akan Allah sia-siakan. Kalau nggak jadi penggugur dosa, pasti jadi peninggi derajat. Bismillah. Bisa jadi aku lebih mudah ke surga karena mendampingi suami pendiam sepertimu daripada yang bawel. Oh iya kan? Nah, karena tadi, kenapa inilah pentingnya tadi punten akhirnya disampaikan lebih luas tentang apa itu tadi nikmat dan musibah. Karena sejatinya segala hal itu bisa jadi nikmat, asal tadi syaratnya bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Nah, gitu aja. Karena kalau misalkan tata cara untuk secara teknis ya harus diapain dulu, satu saya tidak punya suami pendiam. Saya tidak mungkin punya suami ya. Dan Teh Yunda juga alhamdulillah tidak pendiam ya. Jadi selagi udah pakai sudut pandangnya itu, bismillah nanti jauh lebih mudah. Karena kita udah mandang dia sebagai jalan kita menuju surganya Allah, lebih mudah nanti insya Allah. Tapi kalau selalu dibandingkan, wah kamu tuh harusnya hak saya kayak gini, kewajiban kamu kayak gini. Alah, lihat di mana, di drakor. Udah ngasih. Di drakor mah bangun habis kecelakaan dia masih glowing di rumah sakit. Ya. Cuma di drakor ada preman glowing, Vincenzo namanya. Ya kan preman dia teh ya.
Preman Itali disebutnya mafia, tuh pakai P kan, mafia ya. Ya gitu lah ya. Ya bismillah busok atau bismillah. Pokoknya ya dia diem, ya kita diem-dieman juga. Bismillah. Kalau dia diem terus kitanya diem juga. Kalau dianya diem terus kita diem juga, ya apa diem-diem kan nggak mungkin. Maka akhirnya harus ada yang bicara duluan. Nah, ibu ketika bicara, tadi niatnya, ya Allah pengen jadi amal soleh aja. Niat komunikasi untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik, karena dengan rumah tangga yang baik bisa jadi kebaikan bagi keturunannya. Ya, semuanya niatin kepada Allah, niat kebaikan, maka nggak akan ada yang sia-sia. Ya, meskipun perkataan, dan memang setahu saya memang secara fitrah teh memang laki-laki lebih sedikit sih ngomongnya, ya. Iya kan? Ya. Secara fitrah memang seperti itu. Kalau laki-laki kan kalau pengen sesuatu mau itu, selesai ya. Kalau perempuan, kalau dingin-dingin gini tuh enaknya memang ya ada yang hangat-hangat gitu. Aduh, ini di story nih teman aku tuh suaminya sering banget ini. Langsung WA. Lakinya tengah arti, oh minta kuota udah deh biar bisa lihat story. Kadang nggak tengah arti atulah, ada kita bukan dukun ya. Insya Allah dukun dia masih bingung kali ngadapin ibu-ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu ya. Enggak, silakan ada lagi. Terima kasih. Sebelum pertanyaan berikutnya, mungkin bagi anak-anak yang post di IG story nanti bisa tag juga Instagram kami ya, OMBC_official, jangan lupa. Selanjutnya pertanyaan dari orang yang di sebelah sana, Bapak. Berdiri boleh ya. Berdiri boleh, duduk boleh. Ya, buka maskernya, barangkali mau sekalian cari jodoh. Silakan. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya masih kuliah, belum menikah, dan penasaran apa itu cinta sejati. Ada. Masya Allah. Bukan banyak kali itu dalam kehidupan kita, Iya. bahkan Iya. dalam berumah tangga. Nah, Oke. mohon maaf, apalagi sekarang sedang ada trending kasus yang disulat di Twitter ya. Dan kami sebagai anak muda ini semakin cemas dan khawatir. Kasus apa? Saya Oke, langsung saja pertanyaannya kok. Iya. Bagaimana kita bisa menghargai dan menerima kekurangan masing-masing dari berhubungan rumah tangga tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, istilah. Makanya ini selalu diingatkan, yang mempersatukan suami istri dalam menikah itu bukan tampan, cantik, dan yang lain-lainnya ya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah tadi tujuannya mau apa, visi misinya. Karena begini, kalau kita menyandarkan kasih sayang, iya perlu kasih sayang, tapi kalau kita menyandarkan sayangnya karena sesuatu yang tidak abadi, contoh tampan dan cantik dimakan usia ya. Jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK ya. Harta ada titipan, Allah pengen ambil kapan aja bisa diambil, mudah sekali. Entah dirinya atau nyawanya yang diambil atau hartanya yang diambil, mudah sekali bagi Allah. Maka kalau mau, sandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, itu cintanya. Yang tidak bisa hilang, yang abadi ya cuman Allah aja. Terus kalau kita sandarinnya kepada sesuatu yang tidak abadi, ketika misalkan tadi tampannya hilang, cantiknya sudah tidak lagi, hartanya sudah tidak ada lagi, jabatannya sudah tidak menjabat lagi, terus juga harus hilang itu cintanya. Ya. Sedangkan, tapi kan perlu perasaan kok, perlu cinta, perlu kasih sayang. Sedangkan kita nggak boleh pacaran. Di Islam kan nggak boleh pacaran, ya.
Terus gimana bisa timbul rasa kasih sayangnya? Dulu kalau kita sekolah, sekelompok melulu sama si teteh itu aja bisa naksir. Segitu teh, cuman ketemu seminggu sekali. Teteh si sekelompok melulu sama si A yang itu bisa naksir. Ini apalagi nggak cuman kerja kelompok, satu rumah, bahkan satu tempat tidur, dan boleh diapa-apain terserah, ya malah jadi pahala. Maka nggak mungkin nggak timbul perasaan cinta, perasaan kasih sayang. Jadi itu sesuatu yang bisa timbul dan lebih efisien. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai pacaran dulu, kita membuat alasan dia cinta itu pakai sesuatu yang bisa jadi cuman topeng. Karena kalau pacaran itu pinjam jaket temen, pinjam mobil temen, ya, dan yang lain-lain. Dan ternyata kalau ternyata itu cuma topeng, pas dibuka kan wow, ya, kaget nanti, ya. Oh ternyata aslinya tidak seperti itu pacaran, ya. Makanya ada yang pernah pacaran 9 tahun nikahnya setahun, ada, ya. Maka tadi tujuan, karena kalau bicara tujuan ibarat gini, satu dari Bogor, satu dari Jakarta, bersatulah mereka di angkot yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu ke Bandung. Ketika mereka udah di satu angkot yang sama, apakah nggak akan ada masalah? Pasti. Entah AC-nya mati, entah bannya bocor, entah ketilang kayak apa kayak. Ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol, ini angkot masih ke Bandung kan? Aku masih mau ke Bandung. Kamu tetap mau ke Bandung? Iya. Oh ya udah, ngapain saya ganti angkot? Mana di tengah tol, boro-boro bisa dapat yang baru, bisa jadi malah ketabrak. Ya, sama nikah juga. Ketika ada masalah, ketika udah tujuannya sama, yuk bismillah, pengen sama-sama dakwah, pengen sama-sama ke surga, gak akan ada masalah gitu? Pasti ada. Udah beda kan. Dengan perbedaan pasti mungkin ada adaptasi dan segala macam, pasti timbul masalah. Ketika ada masalah, paling yang di dalam ngobrol, sama-sama udah beres sholat, udah duduk tenang ngobrol, kita tadi ngapain tadi.